Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian PPG dalam jabatan tahun 2022 batch 3. Perkenalkan, nama saya Rikawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 batch 3 Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Saat ini saya bekerja sebagai guru bahasa Arab di MTSN 1 Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pada hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan ujian UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022 batch 3 dengan materi Al-Istima' Al-Marafiqu Al-Madrasiyah di kelas 7-3. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajarannya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Bagus ya, belajar bahasa Arab ataupun pelajaran lainnya memang selalu harus bersemangat. Baik, dan taklimai marratan ukhra fi hadzal yaum. Pada hari ini bertemu lagi dengan Ibu ya. Fi ta'limi al-lugha al-arabiyyah. Pada pembelajaran bahasa Arab. Qabla, sebelum nabda'u kita memulai darsuna hadzal yaum. Pelajaran kita pada hari ini naftahu, kita buka biqira'atid du'a, dengan pembacaan doa. Man ra'isul fasal? Tafadhal, ra'isul fasal. Ista'id. Iqra'u du'a. Aqimussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla nadrusu, Ibu mau mengambil atau mengecek kehadiran anak-anak Ibu hari ini ya. Silakan yang irfa'u lihat kalau hadir ya, kalau hadir ataupun hadirah bagi yang perempuan. Baik. Adinda Raina Mirza hadir. Ahmad Najmuddin. Aira Cikal Edeluis hadir. Aisyah Nur Hafizah hadir. Ibu mau lihat dulu semangat anak-anak Ibu, karena setiap belajar itu harus selalu bersemangat, harus fokus. Nah, salah satu cara yang biasa kita pakai adalah memakai tepuk tangan. Masih ingat? Masih. Oke, kita mulai ya. Wahid, isnani, salasa. Lughatuna Arabiyyah. Lughatuna Arabiyyah. Lughatuna Arabiyyah.
pelajari minggu sebelumnya? Kira-kira masih ingat nggak? Masih. Masih. Siapa yang ingat? Saya, Bu. Ya, jadi At-ta'aruf. at-ta'aruf. Apa ada at-ta'aruf? Ya, Perkenalan. perkenalan. Baik, Mumtaz ya, berarti anak-anak ibu artinya di rumah belajar, mengulangi pelajarannya. Bagus. Nah, untuk hari ini tentang al-marafiqu al-madrasiyah. Coba ulangi. Al-Marafiqu al-Madrasiyah. Apa sih al-marafiqu al-madrasiyah dan segala macamnya akan kita pelajari nanti ya. Siap ya? Siap. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini anak-anak, pada materi ini ya, tujuan pembelajaran yang harus dicapai adalah yang pertama, dari segi spiritual anak-anak ibu semuanya, anak-anak ibu bisa menggunakan bahasa Arab ini dalam berdoa dan beribadah, khususnya sholat ya, dalam bacaan sholat. Yang kedua, dari sisi sosialnya, sikap sosial anak-anak ibu. Dengan mempelajari materi ini, anak-anak ibu akan meningkatkan sikap jujur. Sikap jujur ya. Sedangkan yang dari segi pengetahuannya, pertama, dengan mempelajari materi ini anak-anak ibu bisa menganalisis apa sih yang berhubungan dengan al-marafiqu al-madrasiyah. Apa saja kata-kata yang dipakai atau mufradat-mufradat yang ada dalam al-marafiqu al-madrasiyah. Kemudian setelah dianalisis, anak-anak ibu bisa memilih kata sesuai dengan gambarnya. Oh, gambarnya ini katanya apa ya? Gitu ya. Kemudian yang ketiga, dari segi keterampilannya, ya, kemampuan keterampilan prakteknya, anak-anak ibu bisa menuliskan atau menghasilkan satu kalimat baru berdasarkan gambar atau kata yang berbahasa Arab. Oke ya, itu yang akan kita capai pada hari ini. Baik, anak saat diperhatikan gambar yang sudah ibu tampilkan di depan, ya, perhatikan baik-baik. Siapa yang bisa menganalisa ini tentang apa? Ya, Al-marafiqu al-madrasiyah. nah, al-marafiqu al-madrasiyah. Ahsanti. Kenapa anak-anak ibu berpikir ini adalah al-marafiqu al-madrasiyah? Nah, Karena ada kelas, kantin, lapangan, Ya. laboratorium, dan perpustakaan. ahsanta, bagus ya, karena di situ sudah ada contoh-contoh fasilitas sekolah. Jadi materi kita hari ini adalah al-marafiqu al-madrasiyah. Untuk mendapatkan informasi atau untuk menganalisa materi hari ini, pertama ibu akan membentuk kelompok karena kita akan berdiskusi ya. Ibu akan membentuk kelompok belajar terdiri dari 4 kelompok saja. Nah, pembagiannya seperti biasa dengan berhitung minal wahid ilal arba'ah. Wahidun, senani, Salah satu. dah ya, berarti untuk kelompok 1 dapat berjenis firqa, silakan duduk di sini ya. Kemudian firqah 2, isnani, firqah isnani, kelompok 2, firqah alif, kelompok 3 dan firqah 4 di situ saja karena di sini panas ya, di belakang kelompok 3. Tafadhol, angkat. Baik, sudah duduk ya? Sudah lengkap anggotanya ya? Sebelum kita mulai diskusi, ini ada LKPD yang harus anak-anak ibu diskusikan, dicari solusi dari permasalahannya ya. Silakan ya, ketua kelompoknya maju ke depan kelompok 1. Nah, anak-anak, sebelum LKPD-nya didiskusikan, silakan diamati dulu video yang ada di depan, dipahami baik-baik. Oke?
al-madrasiyah. Al-marafiqu al-madrasiyah dalam maharoh istimah, dalam keterampilan menyimak. Adapun tujuan pembelajaran pada materi al-marafiqu al-madrasiyah pada maharoh istimah ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menggunakan bahasa Arab dalam berdoa dan bacaan sholat melalui pembiasaan dengan fasih. Kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dalam berkomunikasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pelafalan kata dalam bahasa Arab tentang al-marafiq al-madrasiyah melalui pengamatan dan diskusi kelompok dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu memilih kata yang sesuai dengan gambar melalui diskusi kelompok dengan benar. Dan yang kelima adalah peserta didik mampu membuat kalimat baru berdasarkan gambar melalui diskusi kelompok dengan benar. Nah, adapun kosakata atau al-mufradat yang harus anak-anak ibu dengarkan tentang al-marafiq al-madrasiyah tentang adalah yang pertama, ghurfatul mudarris. Ghurfatul mudarris bermakna ruang guru. Yang kedua adalah ghurfatus sihah. Ghurfatus sihah. Ghurfatus sihah bermakna ruang kesehatan. Dan yang ketiga adalah faslun. Faslun. Faslun bermakna kelas. Yang selanjutnya hammamun. Hammamun. Hammamun bermakna kamar mandi. Kanzun. Kanzun. Kanzun bermakna gudang. Mahadun. Mahadun. Mahadun bermakna asrama. Maksufun. Maksufun. Maksufun bermakna kantin. Qo'atun. Qo'atun. Qo'atun bermakna aula. Hadiqatun. Hadiqatun. Hadiqatun bermakna kebun. Sahatun. Sahatun. Sahatun bermakna halaman. Sulamun. Sulam. Sulamun tangga. Ma'malun. Ma'malun. Ma'malun bermakna laboratorium. Masjidun. Masjidun. Masjidun bermakna masjid. Mustamir. Mal'abun. Mal'abun. Mal'abun bermakna lapangan. Maktabatun. Maktabatun bermakna perpustakaan. Nah, anak-anak, setelah didengarkan kosakata atau mufradat yang tadi ibu ucapkan dan sudah diterjemahkan dan anak-anak ibu sudah mengulang sehingga anak-anak ibu paham, maka dari kosakata itu, dari mufradat itu, kita jadikan dia berupa satu kalimat. Misalnya, ini adalah gambar kamar mandi. Dalam bahasa Arabnya al-hammamu. Al-hammamu. Nah, dari satu gambar ini kita buat menjadi satu kalimat. Misalnya, al-hammamu wara'a ghurfatis sihah. Al-hammamu wara'a ghurfatis sihah bermakna kamar mandi di belakang ruang kesehatan.
kamar mandi di belakang ruang kesenjangan. Contoh yang kedua, ini ada gambar kantin di sekolah kita. Nah, dari gambar ini anak-anak ibu bisa menjadikan dia satu kalimat. Misal, kantin Al-Aliyah Al-Maqsof, ya, Al-Maqsofu. Nah, kalau kita membuat menjadi satu kalimat, maka Al-Maqsofu janibal mal'abi. Al-Maqsofu janibal al-mal'abi. Di mana kantin di samping lapangan. Kantin di samping lapangan. Baik, ini contoh yang ketiga. Ibu sudah sediakan gambar lapangan. Filughatil Arabiyyah, lapangan al-mal'ab. Al-mal'abu. Al-mal'abu. Nah, anak ibu bisa membuat satu gambar ini menjadi satu kalimat seperti al-mal'abu amamal maqhad. Al-mal'abu amamal maqhad. Di mana lapangan di depan asrama. Lapangan di depan asrama. Baik anak-anak ibu sekalian, itu dia tadi materi kita hari ini. Kosakata yang sudah ibu ucapkan silahkan diulangi berkali-kali sehingga anak-anak ibu bisa melafalkan dengan baik, bisa mengetahui maknanya secara langsung. Kemudian paham, anak-anak ibu bisa membuat satu kalimat berdasarkan gambar yang sudah disediakan. Baik, anak-anak ibu semuanya silahkan bekerja. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah kayak gini ya. Ya. Apa yang bilang? Pakai pena nanti. Biar jelas. Apakah tugasnya sudah siap kan? Siap. Ya, oke. Kita akan presentasi kelompok. Karena kalian banyak, ibu hanya minta 2 saja perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan depan. Dan setiap kelompok hanya dikasih waktu untuk bertanya dari kelompok lain 1 pertanyaan saja ya. Oke, silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kelompok 1, yaitu membuat kosakata bahasa Arab dari gambar dengan gambar yang sesuai. Yang pertama, asrama. Bahasa Arabnya rumah. Gambar kedua, lokasi makan. Bahasa Arabnya berkata. Gambar ketiga, udara.
Ada yang kurang? Ya, sebutkan yang lainnya. Masih ada yang kurang katanya. Contoh lainnya seperti kantin, yaitu maksamun, aula qo'atun, kebun hadikoh, lapangan sa'atun, tangga Sulaiman, sulamun, dan laboratorium makmadun. Oke ya, cukup ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tugas 2 tentang mencocokkan kata dengan gambarnya. Ya, ya itu ada. Ya. Tadi ada kata faslun, bisa kalian jelaskan apa arti dari kata faslun? Arti dari kata faslun adalah kelas. Oke, ada yang lain? Ya, oke. Terima kasih kelompok 2 silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari hasil tugas 3, yaitu membuat kalimat dari gambar-gambar berikut. Gambar pertama adalah ruang kesehatan, yaitu kalimat yang kami buat adalah al-mal'abu amama fasli. Gambar kedua adalah kebun. Kalimat yang kami buat adalah al-hadi qatuja nibal mal'ab. Gambar ketiga yaitu aula. Kalimat yang kami buat adalah al-qa'atu wara al-ghurfatis sihah. Gambar yang keempat adalah kelas. Ada usul fil fasli. Gambar yang kelima adalah laboratorium. Ada ma'malu hadifun. Ya, sudah? Nah, Ya, ada yang mau ditanggapi? Ya. Tolong perhatikan kalimat yang pertama, sepertinya ada yang salah, jadi tolong dicek kembali. Iya, maaf. Maksud kami adalah ghurfatus sihah amama fasli. Ada yang lain? Sudah betul ya? Oke, terima kasih kelompok 3. Itu tadi presentasi kelompok hari ini. Jadi evaluasinya dari Ibu, memang ada beberapa tanggap seperti yang ditanggapi oleh kelompok lain. Cuman sudah dijawab oleh masing-masing kelompok ya. Jadi jawabannya betul. Tadi dari kelompok 3 ada sedikit kesalahan pada pembuatan kalimat. Jadi sudah diperbaiki. Di kelompok 2 tadi ada kata yang tidak ada gambarnya ya. Sudah dijawab. Oke. Kelompok 1 juga sudah menambahkan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ini. Oke. Anak-anak, Kak, walaupun diskusi kita sudah selesai, kita ulas kembali materi yang sudah anak-anak Ibu diskusikan ya. Yang pertama kan kita membahas tentang al-marafiqul madrasiyah, yaitu tentang fasilitas sekolah. Hari ini kita akan membicarakan tentang fasilitas apa saja yang ada di sekolah, tentunya dalam bahasa Arab. Yang pertama di sini ada ruang kesehatan, yaitu ghurfatus sihah. Hilang dia. Ghurfatus sihah. Apa mana ghurfatus sihah? Ruang kesehatan. Yang kedua, faslun. Apa mana faslun? Oke. Astamir. Nah, Mamun. Apa mana Hammamun? Hammamun. Coba ulangi. Hammamun. Lalu, Astamir. Kanzun. Mana kanzun? Budak. Ya. Apakah sekolah kita punya budak?
Hadiqatun. Ma mana hadiqatun? Ada? Sahatun. Sahatun. Apa ini? Halaman. Apakah sekolah kita punya halaman? Ya. Kita punya halaman di mana kalian mau main? Ya. Kan? Masa main? Sulamun. 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 Mana sulamun? Tangga. Ada? Ma'malun. 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 Mana ma'malun? Laboratorium. Laboratorium. Ada? Masjidun. 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 Mana masjidun? Masjid. Ada? Malabun. Malabun. Mana malabun? Lapangan. Lapangan. Oke. Nah, terakhir. Maktabatun. 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 Perpustakaan. Coba ulangi lagi. Malabun. Mana malabun? Lapangan. Faslun. Kelas. Makmalun. Laboratorium. Kanzun. Gudang. Sulamun. Tangga. Paham tuh? Paham. Oke. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran supaya duduk kita rapi kembali, silakan kembalikan tempat duduknya seperti semula. Cuma dalam waktu 2 menit saja. Silakan. Baik anak-anak, kita sudah mengamati video hari ini ya. Kita sudah berdiskusi, kita sudah presentasi. Tadi Ibu juga sudah mengulas kembali ya. Maka untuk di akhir pembelajaran ini kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Irfan lihat. Ya. Kita bisa membuat kalimat dari satu kata. Ya, kita bisa membuat kalimat dari satu kata tentang al-marobikum al-madrasiyah ya. Siapa yang tahu apa saja sih contoh al-marobikum al-madrasiyah? Satu orang satu. Ya. Faslun. Apa lagi? Ya, maktabatun. Mana maktabatun? Bagus. Apa tadi faslun? Kelas. Siapa lagi? Ya. Makmalun. Makmalun. Mana makmalun? Laboratorium. Laboratorium. Masjid. Mana masjid? Masjid. Siapa lagi terakhir? Oke. Ya. Maktabatun. Mana maktabatun? Perpustakaan. Bagus ya. Berarti semuanya Ibu anggap sudah paham ya? Betul? Paham tuh? Baik, kita buktikan dengan menjawab kuis seperti biasa, Kahoot ya. Silakan siapkan gadget anak-anak Ibu semuanya. Silakan ketik di situ kahoot.it.
lupa ya, supaya ingat agar anak-anak ibu bisa semakin lancar berbahasa Arab walaupun sekarang masih kelas 7 dan dulu dari SD. Nah, kuncinya itu hanya di dalam pelajaran ya.